Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Tanbih terjemahan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmania. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insabillah. Hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman-Nya azabun alim, yang artinya duka nestapa selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga,
terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menapaki jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendaknya sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Simpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah luhur kita, sinalogor dina yang jarum, ulah sereg di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah.
maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagaimana yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, api tilik jeung pamilih dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir dan batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli, ditandatangani oleh Kyai Haji Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu.